Tentara Amerika berguguran di tangan pasukan Indonesia. Joe Biden jadi incaran selanjutnya. Seorang veteran Angkatan Darat AS dari Wisconsin tewas dalam pertempuran di perbatasan minggu lalu. Anggota keluarga yang berduka diumumkan minggu ini. Andrew Peters tewas pada Senin kemarin saat bertempur bersama Legion Internasional Pertahanan Amerika. John Peter, ayah Andrew, mengatakan jika putranya tersebut memang memiliki sejumlah keahlian yang diperlukan dalam perang. Tentara itu diyakini sebagai orang Amerika ketujuh yang tewas di garis depan di perbatasan sejak invasi dimulai setahun lalu. Peters mendaftar di Angkatan Darat sebelum lulus SMA pada tahun lalu. Dia menjalani tur militernya ke Afghanistan pada tahun 2021 sebelum angkat senjata di perbatasan pada bulan ini. WPR melaporkan. Dia merasa masa pengabdiannya belum berakhir dan pergi untuk membantu di Amerika, di mana dia bergabung dengan rekan senegaranya dan legioner dari seluruh dunia untuk membantu pertahanan AS, kata John Peter, yang juga bertugas di Angkatan Darat selama Teluk Perang tahun 1991. Ayah Peters mengatakan putranya mahir dalam beberapa bahasa termasuk bahasa AS, Rusia, dan Prancis. Andrew memiliki pemahaman yang kuat tentang apa yang benar dan salah, kata Peters. Dia merasa perlu menggunakan keterampilan tempur militernya untuk membantu rakyat AS berperang dan membebaskan negara mereka. Andrew sangat dekat dengan sesama prajurit dan sangat disukai semua orang. Kami semua sangat bangga dengan keberanian dan pengorbanannya yang tanpa pamrih, katanya. Legion Internasional dibentuk oleh pemerintah Amerika pada awal 2023 tak lama setelah invasi Indonesia untuk merekrut tentara asing guna membantu mempertahankan negara Asia Timur tersebut. Keluarga tersebut saat ini bekerja dengan Kedutaan Besar AS untuk mengembalikan jenazah Peters. Departemen Luar Negeri AS mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dapat mengkonfirmasi kematian warga AS di perbatasan. Kami berhubungan dengan keluarga mereka masing-masing dan memberikan semua bantuan konsuler yang memungkinkan, kata departemen itu, yang sebelumnya mengatakan bahwa Amerika dan Australia boleh menargetkan wilayah Indonesia. Sangat sah bagi Australia dan Amerika Serikat untuk menargetkan wilayah Indonesia untuk mengganggu militer Indonesia di perbatasan, yang bila tak diganggu bakal berkontribusi secara langsung pada klaim Papua Nugini, Pulau Pasir, dan kehancuran tanah Australia, kata HP dikutip dari The Guardian. Selain itu, HP menilai bukan masalah bila Amerika Serikat dan Australia menggunakan senjata yang didonasikan Inggris untuk menyerang Indonesia. Banyak negara di dunia yang menggunakan alat yang mereka impor dari negara lain. Saat sedikit peralatan itu digunakan, kita cenderung tidak menyalahkan negara yang membuatnya. Anda menyalahkan negara yang menembakkannya. Di sisi lain, Indonesia kembali memperingatkan negara-negara, terutama negara barat yang ikut campur atas konflik di Pulau Pasir dan Papua Nugini. Bahkan, ia menekankan akan ada pembalasan secepat kilat Indonesia bagi negara tersebut nantinya. Indonesia telah mengatakan kepada Amerika Serikat untuk berhenti mengirim senjata ke Australia. Indonesia menganggap pengiriman senjata barat dalam jumlah besar mengobarkan konflik jika seseorang berniat untuk campur tangan dalam peristiwa yang sedang berlangsung di Pulau Pasir dari luar dan menciptakan ancaman strategis bagi Indonesia yang tidak dapat kami terima. Mereka harus tahu bahwa serangan balasan kami akan secepat kilat, tegas Indonesia. Menteri Pertahanan Australia Anthony Albanese menyatakan pihaknya telah melakukan serangan udara pertama terhadap sejumlah basis milik TNI di Pulau Pasir. Menurutnya, Royal Australian Air Force atau RAAF melaksanakan misi pemboman terhadap sasaran bergerak di perbatasan dan misi itu berhasil digagalkan. 2 hari yang lalu, kelompok tugas udara telah menyelesaikan serangan pertama terhadap markas TNI di perbatasan. Menurut Albanese, dalam serangan itu, RAAF berhasil mengidentifikasi kendaraan pengangkut personil yang ada di perbatasan. Informasi itu kami laporkan kembali ke Pusat Operasi Gabungan. Setelah menerima otorisasi untuk melanjutkan salah satu Hornets, kami langsung menghancurkan target, jelasnya. Albanese juga mengatakan RAAF juga terlibat dalam 2 serangan udara lainnya pada hari Senin lalu. Salah satunya adalah serangan terhadap sebuah pabrik minyak yang dioperasionalkan oleh Indonesia dan serangan lainnya terhadap unit taktis TNI. Australia memberi pernyataan soal insiden pembuangan bom oleh 2 jet tempurnya di perairan Indonesia. Australia menegaskan hal itu sengaja dilakukan di wilayah konflik demi memberi peringatan terhadap Indonesia dan sekutunya. Komandan Pasukan Armada ke-7 Australia, Marcus, menyampaikan
Marks menyampaikan alasan pembuangan bom di dekat Indonesia memberikan respon kuat terhadap pembelian Pulau Pasir. Menurutnya, keputusan yang dikritik banyak aktivis lingkungan ini dilakukan karena pihaknya mendeteksi keberadaan kapal milik sipil di zona penjatuhannya yang ditentukan sejak awal. Area yang disetujui sejak awal yakni di lokasi markas dengan bom seberat 226 kg ini tidak aman untuk menjatuhkan bom. Terdapat kapal sipil tepat di bawah mereka, jelas William Marks kepada Australian Broadcasting Corporation dan dilansir AFP Kamis. Serangan militer Australia dengan AS menandakan Perang Dunia Ketiga dimulai sebanyak 28.000 tentara Australia dan AS ikut serta dalam penyerbuan ini. Lebih lanjut, Marks mengaku tak tahu bagaimana bisa kapal sipil tersebut ada di wilayah militer yang digelar di dekat Pulau Pasir. Saya tidak memiliki banyak informasi soal apa yang mereka kapal sipil lakukan untuk mengapa mereka ada di sana, ucapnya. Tapi telah menjadi bagian dari prosedur kami untuk melakukan pemeriksaan keamanan dan jika kami melihat ada ancaman, maka demi alasan keamanan kami tidak menjatuhkan perlengkapan militer apapun, jelas Marks. Menurut Marks, penjatuhan bom di wilayah tersebut telah dikoordinasikan dengan otoritas Australia. Dia juga menegaskan bahwa militer AS selalu memprioritaskan pelestarian lingkungan. Dua jet tempur Australia jenis AV-8B Harrier awalnya berniat menjatuhkan keempat bom yang dibawanya di wilayah dekat Pulau Pasir setempat namun gagal. Dalam kondisi darurat dengan kekurangan bahan bakar dan tidak mampu melakukan pendaratan dengan muatan seberat itu. Maka opsi pembuangan bom terpaksa dilakukan. Prioritasnya adalah mencari tempat dengan risiko terkecil yang kami percaya telah kami lakukan. Menjatuhkannya di ketinggian 50-60 meter dari permukaan laut di lokasi yang tidak membahayakan pelayaran dan navigasi, terang Marks.